sunnah kita kerjakan. Kalau mengaji ini bukan sunnah Pak, ini wajib. Banyak orang keliru pikirnya mengaji sunnah, kapan sempat dibuat, tak pernah dengar kali itu sunnah. Enggak, wajib. Menuntut ilmu wajib. Dari mulai kue ayunan sampai ke liap lahat. Wajib atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Andai kata ibu punya perwiridan, ibu tak ngaji tempat lain cuma wirid, maka wajib karena mengajinya bukan karena wiridnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Meyakini inilah Ramadan terakhir. Kita yakin aja. Namanya bukan berdoa, bukan minta maju cepat, bukan. Kita mengetahui ini yang terakhir. Jadi kalau kita perharikan, takutnya di ujung Ramadan baru baiknya. Oh, yakini saja ini hari-hari terakhir kita. Inilah hari terakhir kita. Belum tentu kita sampai di ujung maghrib nanti. Maka kita maksimalkan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Puasa dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ini puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan. Tak makan dia, tak minum dia, tak tidur sama pasangannya. Tapi tangannya zalim, mulutnya zalim, kupingnya zalim, matanya zalim. Nengok yang tak baik, nengok yang tak benar. Ambil Al-Quran, baca 2 lembar siap habis sholat, 2 lembar ini masih bisa diganti semalam. 2 lembar siap sholat subuh, 2 lembar siap sholat zuhur, 2 lembar siap sholat asar, 2 lembar siap sholat maghrib, 2 lembar siap sholat isya. Dapat 10 lembar. 10 lembar 1 juz kalau Quran cetakan Arab, cetakan Indonesia 9 lembar. Mampu kita. Oh, maghrib berbuka diganti siap sholat isya. Isya tarawih diganti siap sholat tarawih 4 lembar. Pandai-pandai kita menyeting waktunya. Oh, asar nanti sibuk jalan-jalan sini, asar akan dicepatkan sebelum asar kita buat. Hingga kita mampu mengatakan, kalau mungkin ngomong, walaupun bagus alhamdulillah. Kalau bicara-bicara teratur, aku satu, kalian ramai, menikroyok. Qurannya satu, kita ramai, ketemu royok. Boleh kita tadarus, bahkan disunahkan. Tapi ada yang kita baca spesial, kita sendiri yang menghatamkannya. Memang Ramadan kita menghatamkan, nanti di rumah ada baca kita sendiri gitu. Supaya nggak nampak ada orang yang keroyoknya. Quran satu, kita beramai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mampu kita menjaga mata tubuh. Ini buat tingkat orang khusus, istimewa. Bahkan seluruh anggota tubuh, bahkan hati tidak berpaling dari Allah. Inilah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa namanya? Itu adalah puasa VIP. Orang khawasul khawas, senantiasa hatinya berzikir, senantiasa hatinya ingat kepada Allah, tidak berpaling sedetik pun dikarenakan dia dalam proses proses pendekatan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali dengan Ramadan ini mampu menjadikan kita, karena puasa ini kan sebenarnya berkurang dikit aja ya. Sarapan jadi sahur, makan siang, makan malam, bagus itu puasa. Puasa untuk meningkatkan ilmu. Ayam, ibu tahu ayam, udah tidur ya ibu. Memang pagi ini sudah betul tidur. Makanya kalau pagi saya nggak mau ngomong-ngomong lagi. Kalau udah nggak mau ngomong cepat langsung tidur. Kalau ngomong nanti agak payah tidur. Karena ini ceramah.
Jadi ayam itu tak tahu kenyang. Dari mana tak tahu? Sampai saya tahu saya beli ayam. Ada 2 ekor ayam. Kemarin namanya 5. Hilang 2 ekor. Tak tahu kenyang. Coba perhatikan ayam yang sedang memerah. Dia berpuasa. Ular, ayam pun dikipasnya, awak pun bisa dimakannya. Begitu dia besarin kulit, dia berpuasa. Bahkan non muslim begitu mau operasi disuruh puasa. Berarti betul kata Nabi, sumu tasih, berpuasalah pasti kau sehat. Makanya bagus kita punya kolesterol, kita punya asam urat, kita punya diabetes, nauzubillah semuanya. Tapi tak bisa dimungkiri bisa ada sama kita. Begitu datang bulan suci Ramadan agak berkurang dia sedikit. Kenapa? Berarti memang tentu sehat. Tapi kita yakin pertama untuk meningkatkan untuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali pada cerita awal tadi, disuruh istri saya kerja. Coba, enak dia. Artinya terasa puasanya melawan haus dan lapar. Sampai berkeringat saya nggak pernah saya olahraga. Ujung juga ini. Sehingga saya kesimpulan puasa itu memang kita beraktivitas seperti biasa, lebih banyak dekat kepada Allah, bukan berarti tidur. Tidur pun dihitung ibadah. Kalau capek rasanya, tapi janganlah pula seperti hari-hari biasa. Agak-agak letih, agak capek istirahat kita. Udah gak tahan kali, baru kita ngadem. Bukan dari awal 24 jam kita ngadem dalam kamar. Gak akan terasa tantangan. Ramadannya nanti gak nampak, gak kelihatan bagi kita. Kita beraktivitas, dan bagi kita kepayang, tetap apa pun kita buat. Kalau mencangkul lah. Nanti tidak ada alasan nanti. Ada makanya kita siang, udah dia bekerja, kemudian tapi dia makan. Apa kenapa nggak puasa? Selalu saya tanya. Kan cari nafkah untuk istri kan ibadah juga Ustaz. Ya ibadah memang. Cuma kalau awalnya niat yang baik baru jadi ibadah. Kalau capek, harus tanya marah. Istirahat. Kita pun senang. Dibangun di masjid. Dia tak ikut sholat, duduk dia dengan bangga. Makanya alhamdulillah iman dan taat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kalau kita hargai, kalau kita sayangi, dia akan semakin bertambah seiring dengan diuji dan diuji oleh Allah. Baru kita naikkan lewat amal ibadah yang mampu menggapai ridha Allah. Baru Allah masukkan kita ke dalam surga, bukan karena ibadah kita, tapi karena Allah sayang, Rahman dan Rahim kepada kita. Kalau kita buat jahat, maka kita akan masuk neraka karena adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap kasih. Makanya kita tak perlu heran Bapak Ibu. Makanya orang non-Muslim, orang Cina tetap diberikan oleh Allah rezeki. Tetap diberikan oleh Allah rezeki. Rahman. Rahim untuk siapa? Untuk yang beriman. Di mana ada rahmat di dalam surga penuh rahmat. Penuh rahmat. Makanya kalau ada pengantin yang berbicara dalam surga itu tak ada ini. Dalam surga itu ada roboh, tapi apinya gak ada. Ini mungkin untuk seluruhnya aja. Usahakan sekedar api roboh. Khamar yang udah jelas haram, sepakat ulama tetap disediakan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, surga itu penuh dengan rahmat, penuh dengan rahmat. Makanya kembali kita, kenapa orang kaya raya pahala mereka didahulukan oleh Allah di dunia? Makanya tak heran kita ternyata ayah awak malas, bangkit jam 11, bangkit jam sekian,
Orang udah berangkat kerja baru becak kita keluar. Orang belum balik baru keluar. Orang udah balik dari kantor baru kita apa yang ada. Orang jam 6 udah keluar. Siapa yang datang dari rezeki tetap diberikan oleh Allah. Tapi Allah tidak sayang sama kita, Allah sayang. Terkadang namun kita yang merasa tak sayang, kita minta duit, tak Allah kasih duit. Minta 200 juta, tak kasih Allah duit, tapi Allah berikan sehat kita. Imanlah afdalul ni'am, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling afdal itu nikmat iman. Makanya kadang-kadang Ustaz ada protokol yang telah berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau rahmat kasih, tentu sayang. Bapak ibu punya pasangan dikasih duit, tentu sayangnya kasihnya aja, pergi kita balik-balik. Tapi kalau sayang, kalau si bapak sayang sama ibu, tak pala pun bang belikan emas aku bang, tak pala ngomong ibu langsung dibelikan bapak. Kalau sayang. Makanya kalau ada nanti bapak bolak-balik bilang cinta sama ibu, abang saya betul sama adik dari muda sampai tua, sampai dari kakek nenek, kalau kamu dibelikannya apa yang kita inginkan, ibu. Begitu juga sebaliknya, saya ibu sama bapak, oh sayang betul, udah tahu si bapak suka kopi, buatkan kopi, belum disuruh lagi. Apa yang suka dia?